Apa itu arsitektur neomorfik? Komputasi neomorfik adalah pendekatan baru dalam desain sistem komputer yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak manusia. Berbeda dengan arsitektur komputer tradisional yang mengikuti prinsip von Neumann, komputasi neuromorfik meniru cara kerja neuron dan sinapsis dalam otak, menggunakan chip neuromorfik yang dirancang untuk memproses informasi dengan cara yang lebih efisien dan hemat energi. Komponen utama arsitektur neomorfik. Arsitektur neomorfik sangat terinspirasi oleh cara kerja otak manusia, yang merupakan salah satu sistem paling efisien dan kuat untuk pemrosesan informasi. Ada tiga inspirasi dari arsitektur neomorfik komponen biologis yang menjadi dasar dari arsitektur ini. 1. Neuron buatan, desain dan fungsi. Neuron buatan dirancang untuk meniru fungsi neuron biologis. Mereka memiliki tiga komponen utama: dendrit atau input, badan sel atau pemrosesan, dan akson atau output. Fungsi. Neuron buatan menerima sinyal melalui dendritnya, menggabungkan sinyal ini di badan sel, dan jika sinyal gabungan melebihi ambang batas tertentu, mereka mengirimkan sinyal melalui akson. Fungsi ini mirip dengan cara kerja neuron biologis dan sistem saraf manusia. 2. Sinapsis buatan. Peran dalam transmisi sinyal dan pembelajaran. Transmisi sinyal. Sinapsis buatan adalah titik komponen antara dua neuron buatan. Mereka memungkinkan transmisi sinyal dari satu neuron ke neuron lainnya, tetapi sinapsis memiliki kekuatan tertentu yang menentukan seberapa kuat sinyal yang ditransmisikan. Pembelajaran. Dalam pemrosesan pembelajaran, kekuatan sinapsis dapat disesuaikan berdasarkan aktivitas. Ini memungkinkan jaringan neuromorfik untuk belajar dari pengalaman, mirip dengan proses plastisite atau plastisitas di otak manusia. 3. Jaringan saraf. Struktur dan fungsinya. Struktur jaringan saraf dalam arsitektur neomorfik terdiri dari banyak neuron buatan yang saling terhubung melalui sinapsis buatan. Jaringan ini biasanya terdiri dari beberapa lapisan, termasuk lapisan input, lapisan tersembunyi atau hidden layers, dan lapisan output. Fungsi jaringan saraf memproses informasi secara paralel, memungkinkan pemrosesan data yang cepat dan efisien. Informasi yang diterima oleh lapisan output diproses melalui lapisan-lapisan tersembunyi dan hasil akhirnya dikirimkan ke lapisan output. Proses ini memungkinkan jaringan saraf untuk menjalankan tugas-tugas kompleks seperti pengelolaan pola dan klasifikasi data. Dengan memahami komponen utama ini, kita dapat melihat bagaimana arsitektur neomorfik meniru otak manusia untuk mencapai efisiensi energi, kemampuan pemrosesan paralel, dan adaptabilitas yang tinggi. Keunggulan dan manfaat arsitektur neomorfik ada tiga. 1. Efisiensi energi. Arsitektur neomorfik dirancang untuk meniru efisiensi energi dari otak manusia. Berikut adalah beberapa cara bagaimana arsitektur ini mengurangi konsumsi energi dibandingkan dengan arsitektur tradisional. Pemrosesan paralel. Neuron buatan dapat memproses informasi secara paralel, mengurangi waktu pemrosesan dan kebutuhan energi. Transmisi sinyal. Sistem neomorfik menggunakan mekanisme yang mirip dengan sinyal kimia di otak, yang lebih efisien dibandingkan dengan transmisi data melalui bus dalam arsitektur tradisional. Kompak dan terintegrasi. Desain
kompak dari chip neuromorphic, mengurangi jarak yang harus ditempuh sinyal, menurunkan konsumsi energi. Manajemen daya dinamis sistem neuromorphic dapat menyesuaikan konsumsi daya berdasarkan beban kerja, hanya menggunakan energi yang diperlukan. Kemampuan pemrosesan paralel. Keunggulan utama dalam pemrosesan data secara paralel dan real-time mencakup pemrosesan simultan. Neuron buatan dapat menangani banyak tugas sekaligus tanpa harus menunggu satu persatu selesai. Ini sangat ideal untuk aplikasi yang membutuhkan respon cepat, seperti pengenalan pola dan analisis data. Pengurangan bottleneck. Tidak seperti arsitektur von Neumann yang sering mengalami bottleneck karena pemisahan antara CPU dan memori. Arsitektur neuromorphic mengintegrasikan pemrosesan dan penyimpanan dalam satu unit, mengurangi penundaan. Skalabilitas. Jaringan saraf buatan dapat dengan mudah diperbesar dengan menambahkan lebih banyak neuron dan sinapsis, memungkinkan peningkatan kapasitas pemrosesan tanpa mengorbankan kinerja. Adaptabilitas dan pembelajaran. Sistem neuromorphic memiliki kemampuan belajar dan beradaptasi dengan lingkungan baru, yang merupakan salah satu keunggulan utamanya. Pembelajaran Hebbian terinspirasi dari prinsip Hebbian dan biologi. Sinapsis dalam jaringan neuromorfik dapat diperkuat atau dilemahkan berdasarkan aktivitas, memungkinkan untuk belajar dari pengalaman. Pembelajaran tanpa surveillance. Sistem neuromorfik dapat mengenali pola dan mengadaptasi perilakunya tanpa perlu interupsi eksplisit, mirip dengan cara otak manusia. Adaptasi real time. Kemampuan untuk beradaptasi secara real time memungkinkan sistem neuromorfik untuk terus meningkatkan kinerja saat menghadapi data dan situasi baru. Dengan semua keunggulan ini, arsitektur neuromorfik menawarkan potensi besar untuk revolusi dan pengolahan data, dari aplikasi kecerdasan buatan hingga perangkat IoT dan beyond. Arsitektur neuromorfik yang meniru cara kerja otak manusia telah menunjukkan potensi besar dalam berbagai aplikasi nyata. Berikut adalah beberapa contoh aplikasi dan penelitian terkini yang menggunakan arsitektur neuromorfik. Aplikasi nyata dari arsitektur neuromorfik. Pengenalan pola. Chip neuromorfik telah digunakan dalam sistem pengenalan data pola untuk meningkatkan efisiensi energi dengan kecepatan. Contohnya adalah pengenalan suara di asisten virtual seperti Siri dan Google Assistant. Chip ini dapat menangani aliran data besar dengan latensi rendah dan konsumsi energi yang lebih rendah dibanding penelitian terkini. Desain chip neuromorfik untuk pemrosesan audio. Penelitian ini fokus pada pengembangan chip neuromorfik untuk pemrosesan audio dan pengenalan suara. Ini dirancang untuk bekerja dengan arsitektur yang terinspirasi oleh cara neuron biologis memproses informasi, memungkinkan efisiensi yang lebih baik dalam pemrosesan data. 2. Kolaborasi antara universitas. Universitas Purdue, Universitas California San Diego atau UCSD, dan École Supérieure di PSQ et di Chimie Industrielle atau ISPCI di Paris telah melakukan kolaborasi untuk mengembangkan perangkat keras neuromorfik yang dapat meniru sinapsis dan neuron otak manusia. Penelitian ini menggunakan oksida vanadium sebagai bahan untuk
mensimulasikan fungsi neuron dan sinapsis otak. 3. Proyek otak manusia. Proyek ini menggabungkan komputasi neuromorfik dengan robotika untuk menciptakan sistem robot yang lebih adaptif dan efisien. Platform neurobotika adalah bagian dari proyek ini yang bertujuan untuk mengembangkan teknologi yang dapat meniru sifat-sifat otak manusia. Potensi masa depan dan arah penelitian. 1. Integritas dengan kecerdasan buatan. Kecerdasan adaptif, sistem neuromorfik berpotensi besar dalam menciptakan AI yang lebih adaptif dan cerdas. Penelitian di masa depan akan berfokus pada pengembangan algoritma pembelajaran yang lebih mirip dengan otak manusia, memungkinkan AI untuk belajar dari pengalaman dengan cara yang lebih alami dan efisien. 2. Aplikasi di perangkat IoT. Efisiensi energi, integrasi chip neuromorfik di perangkat IoT akan membuka peluang baru dalam efisiensi energi. Perangkat IoT yang dilengkapi dengan komputasi neuromorfik dapat memproses data secara lokal dengan konsumsi energi yang sangat rendah, mengurangi ketergantungan pada server pusat dan menghemat daya. 3. Penggunaan di robotika dan otomasi. Robotika yang lebih adaptif. Penelitian di masa depan akan menekankan pengembangan robot yang dapat beradaptasi secara real-time dengan lingkungan mereka. Dengan kemampuan belajar yang ditingkatkan, robot dapat menjalankan tugas-tugas kompleks dengan lebih efisien dan otonom. 4. Neuromorfik dalam kesehatan dan medis. Pemulihan fungsi otak. Penelitian lebih lanjut dapat mengarah pada pengembangan teknologi neuromorfik yang dapat digunakan dalam terapi pemulihan saraf dan prostetik. Chip neuromorfik dapat berfungsi sebagai antarmuka antara sistem saraf biologis dan perangkat buatan, membantu dalam pemulihan fungsi sensorik dan motorik. 5. Kendaraan otonom. Pengolahan data retail chip neuromorfik dapat digunakan dalam kendaraan otonom untuk pemrosesan data sensor real-time. Kemampuan ini memungkinkan kesadaran untuk membuat keputusan lebih cepat dan efisien, meningkatkan keselamatan dan kinerja di jalan. Arsitektur neuromorfik memiliki potensi untuk merevolusi berbagai bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Dengan penelitian dan pengembangan yang terus berlanjut, tantangan yang dapat diharapkan dapat diatasi dengan membawa kita ke era baru komputasi cerdas yang lebih efisien dan adaptif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.